Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman ya. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Layung. Teman-teman, video saya kali ini akan menyampaikan tutorial cara membuat albumin teman-teman ya. Cara membuat albumin dari ikan gabus. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan ya teman-teman ya. Biasanya orang-orang ada mencari albumin ini ya di apotek di apa. Biasanya itu pada kasus-kasus seperti habis operasi biar cepat sembuh ya teman-teman. Anaknya sunat biar cepat kering, prosesnya cepat itu. Terus ya luka biasa, jatuh terus nggak sengaja kena barang tajam. Terus ada juga untuk anak autis, biasanya suka mencari gini albumin ini ya teman-teman ya. Banyak sekali manfaat albumin ini teman-teman ya. Dijual di apotek, ada yang berupa kapsul, ada berupa sirup, ada yang dicampur madu albumin, ikan gabus apa dan lain sebagainya. Untuk pembengkakan juga nih teman-teman ya. Untuk sakit paru-paru, TBC, patah tulang biasanya mengkonsumsi albumin untuk membantu mempercepat penyembuhannya teman-teman ya. Banyak sekali manfaatnya teman-teman. Pernah suatu ketika teman-teman ya, sebelumnya saya sampaikan dulu. Mama saya dulu ya, sekitar tahun 2010 teman-teman ya, 2010. Pernah mengalami sakit pembengkakan teman-teman ya. Tahun 2010 saya kerja itu masih kalau salah UMR-nya itu sekitar 1 jutaan ya. Harga albumin yang diimpuskan ke mama saya itu berkisar 800.000 teman-teman ya. Botol kecil aja diimpuskan 2 jam udah habis. Itu habis berapa ya teman-teman ya. Jadi ada perawat itu yang kasihan. Dia bilang, "Pak, besok saya buatkan aja dari katanya, dari gabus, ikan gabus. Nanti Bapak rebus aja. Cuman berapa puluh ribu aja suruh rebus." Akhirnya beliau yang ngasih teman-teman. Jadi ya daripada kita beli yang cukup mahal, tapi kalau di apotek mungkin agak murah ya. Cuman kalau istri kita belanja ke pasar, kemudian beli ikan ini, alangkah baiknya kita buat dulu. Kalau seandainya keperluan anak kita sunat, atau ada teman habis operasi keluarga, atau mengalami luka bakar juga bisa ini untuk dikonsumsi teman-teman ya. Nah teman-teman, bagaimana cara membuat albumin dari ikan gabus? Ya, pertama-tama kita siapkan ikan gabusnya teman-teman ya. Semakin besar ikan gabusnya, semakin bagus ya teman-teman. Kita bersihkan teman-teman ya, kita buang sisiknya semua, terus kita bersihkan. Isi perutnya kita buang teman-teman ya. Nah, kemudian diwoloh-woloh kata orang Jawa itu. Woloh-woloh itu diiris kecil-kecil, diiris rapat-rapat yang dalam teman-teman ya. Nah, kemudian kita siapkan rinjing, mangkok. Jadi ini dikukus teman-teman ya. Ini cara praktis mengukus. Jadi kita sediakan rinjing yang cukup melengkung begini. Kemudian kasih mangkok tengah-tengahnya. Nah, langkah berikutnya teman-teman, kita taruh ikan gabusnya. Kita taruh ikan gabusnya teman-teman. Nah, kita taruh lingkar begini. Kemudian kita tutup. Jadi ini tidak dikasih air teman-teman ya. Tidak dikasih air teman-teman. Kemudian kita nyalakan teman-teman ya. Nah teman-teman, kita hidupkan dengan api tidak besar, tidak kecil ya teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk mengurangi keamisan ini, biasanya rasanya sangat amis ya, baunya amis. Kita nanti taburin bawang putih dan jahe merah ya. Kita rajang-rajang kecil-kecil ya. Oke, kita iris jahe merahnya kecil-kecil, nanti kita taburin di atasnya. Oke teman-teman, kita rajang juga bawang putihnya. Sampai habis, rajang kecil-kecil. Kemudian kita tabur teman-teman ya. Ini biar mengurangin amisnya teman-teman ya. Tidak apa-apa ini campuran herbalnya juga nih teman-teman.
dan kita tutup yang rapat. Oke teman-teman, ini kita tunggu antara 30 menit sampai 40-an menit ya teman-teman ya. Kurang lebih berkisar itu. Nah teman-teman, ini manfaatnya banyak sekali. Di antaranya teman-teman ya, mengurangi resiko penyakit jantung koroner. Karena kandungan albumin ternyata dapat mengurangi kadar lemak dalam darah. Sehingga dapat mengurangi serangan jantung. Juga mampu menghindari stroke teman-teman ya, serta penyempitan pembuluh darah. Prolin dalam albumin memiliki fungsi menguatkan otot-otot jantung ya teman-teman. Kemudian fungsi lainnya teman-teman, albumin itu bisa mengatasi penyakit hepatitis, memperbaiki jaringan hati dengan cara meregenerasi sel-sel hati ya teman-teman, dan empedu. Karena dalam albumin mengandung asam esensial lengkap serta mineral. Kemudian kegunaan lainnya yaitu mengatur tekanan osmotik darah, menjaga kadar air dalam plasma darah sehingga dapat mempertahankan volume darah. Albumin juga teman-teman berfungsi sebagai pengangkut unsur-unsur yang kurang larut dalam air untuk melewati plasma darah. Kemudian fungsi yang lain dari albumin yaitu membantu proses pembentukan jaringan sel baru atau dapat mempercepat pemulihan jaringan sel tubuh yang terbelah. Jadi teman-teman, fungsinya tadi seperti yang di awal tadi itu kebanyakan ini albumin itu dikonsumsi oleh orang-orang yang setelah operasi biasanya mencari albumin ini. Biasanya ada di apotek, memang dari ikan gabus teman-teman ya. Ada berupa kapsul, ada berupa cairan, sirup. Dan anak-anak yang sunat itu bisa mempercepat penyembuhannya. Kemarin anak saya sunat, saya carikan juga, saya bikinkan teman-teman ya. Saya carikan ada albumin yang campur dengan madu. Mungkin ini berarti bisa kita konsumsi dicampur nanti dengan madu teman-teman ya. Jadi luka bakar, siapa yang pernah mengalami luka bakar bisa konsumsi albumin ikan gabus. Teman, kita tunggu ini ya sampai nanti zat albuminnya yang keluar teman-teman ya. Kita tunggu beberapa waktu ya, 30 sampai 1 jam, 30 sampai 40 menit lah. Nah teman-teman, ini masih proses teman-teman ya. Proses dia mengeluarkan albuminnya ya teman-teman. Ini istilahnya ini dikukus teman-teman ya, tapi dengan teknik lain. Tidak pakai air teman-teman ya. Biasanya kan ada beberapa teknik itu putus ya, terus taruh di atas panci yang ada saringannya itu, dia turun ke bawah. Kalau kita biasanya panci itu agak tipis ya teman-teman ya. Kalau ini rinjing kan agak tebal, dia lebih bagus lah kemampuannya untuk memberi panas, dia tidak rusak juga. Karena ini tidak dikasih air teman-teman ya. Langsung tadi bukan irisan ikan gabusnya kita wolo-wolo itu tidak diiris putus teman-teman ya, tapi diiris-iris jarak rapat teman-teman ya, yang dalam. Kalau teknik-teknik lain biasanya diputus-putus, dipotong putus-putus. Nah kalau ini tidak teman-teman ya, ini dengan cara diwolo-wolo. Kalau bilang orang Jawa itu diwolo-wolo teman-teman ya, Jawa Lamongan ya, ini diwolo-wolo, dia wolo-wolo yang rapat. Nah teman-teman, ini nanti tetap bisa dikonsumsi ikannya, tetap bisa dikonsumsi, tidak dibuang. Jadi kita ini proses ini cuman mengambil albuminnya saja. Ini tetap di sayur rawon juga enak teman-teman. Nggak pernah ya nyayur ikan gabus pakai rawon, enak teman-teman. Saya soalnya sering jual bumbu rawon pas momen-momen lebaran kurban itu, kami sering beri bumbu rawon khas Lamongan. Tapi kami sering juga merawon ini ikan gabus. Enak teman-teman. Oke, kita tunggu teman-teman ya, kita tunggu sampai betul-betul albuminnya keluar semua. Nah teman-teman, kita lihat dia mendidih ya, berarti sudah ada itu cairan albuminnya di dalam sana. Tapi kita tetap tunggu beberapa saat ya.
karena biar kita betul-betul mendapatkan albumin yang maksimal ya. Biasanya semakin besar ikannya, semakin banyak zat albuminnya teman-teman. Kalau ini sekilo isi 3 ini, pas sekilo. Ya, ini yang hobi-hobi mancing ini bisa ini diterapkan, dipakai karena sangat berguna sekali ya albumin teman-teman ya. Oke teman-teman, kita tunggu betul-betul sampai maksimal ya. Oke teman-teman, kurang lebih sudah 30 menit ya teman-teman. Kita lihat ya sudah keluar. Ikannya pun walau-walauannya tadi udah merenggang. Ikannya udah masak ini. Oke, kita matikan kompornya. Kita matikan kompornya. Kemudian kita angkat ikannya teman-teman ya. Kita angkat teman-teman. Oke. Kita angkat ikannya. Masih ada ini. Oke. Oke, teman-teman, kita buka ya. Sudah ada hasilnya. Nah, dia biasanya kalau ikannya besar hasilnya banyak teman-teman ya. Ini tadi sebetulnya masih bisa agak lebih lama teman-teman ya. Ini karena kita biar cepat saja. Ini keburu-buru teman-teman. Ya. Oke teman-teman, kita tuang hasilnya tadi. Hasilnya tidak seberapa banyak teman-teman ya. Karena tadi sebetulnya masih bisa lebih lama. Ini tadi sekitar 30-an menit. Kita bisa sampai 1 jam teman-teman ya. 40 menit sampai 1 jam. Oke. Kita taruh di, sebetulnya kita saring teman-teman ya, tapi kita pelan-pelan saja kita masukkan di sini agar bisa dilihat oleh teman-teman semua. Nah, untuk hasil yang lebih banyak teman-teman, kita bisa sampai 40 menit sampai 1 jam. Ini contoh saja teman-teman ya. Nah, ini teman-teman hasilnya. Jadi ini adalah albumin teman-teman ya. Sekali lagi, kalau hasilnya lebih banyak, ikannya lebih besar, dan kalau ikannya besar hasilnya lebih banyak. Dan harus lebih lama tadi teman-teman ya, 1 jam lah. Ini tadi 1,5 jaman, setengah jam kurang. Ini hasilnya segini. Waktu mama saya di rumah sakit teman-teman ya, di Impus itu, katanya sih Indonesia belum dulu ya tahun itu. Katanya perawat waktu itu, ini impor dari Rusia katanya. Indonesia belum ada produksi sendiri dulu ya, yang untuk diimpuskan teman-teman. Tapi ada alternatif, kita bisa buat albumin dari ikan gabus. Oke teman-teman, video saya kali ini yaitu tutorial cara membuat albumin dari ikan gabus. Biasanya sekali lagi, orang yang setelah operasi, sunat, luka dalam, luka luar, anak-anak yang autis, terus sakit jantung, terus hepatitis dan hati, biasanya banyak mencari albumin ya untuk dikonsumsi, membantu penyembuhannya. Oke, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, minta subscribe-nya, like juga lonceng notifikasi. Semoga bermanfaat video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.